Kali ini kita akan bercerita tentang The Battle of Probolinggo. Dimulai dari masa Jepang ya, yang mana para pemuda Probolinggo yang dilatih untuk menjadi pasukan pembela tanah air atau disingkat sebagai PETA, yang mana wajib militer itu diwajibkan oleh Jepang. Yang awalnya Jepang itu mau menggunakan para pemuda Indonesia, terutama pemuda Probolinggo, sebagai tameng hidup dalam Perang Dunia Kedua. Jadi dilatih begitu keras untuk menjadi militer yang tangguh dan siap tempur untuk melawan musuh-musuh yang datang dan menyerang ke wilayah kita. Untuk wilayah Probolinggo, tempat pelatihannya sekarang menjadi Yonsipur Kostrad, ya, kota Probolinggo. Kemudian pada masa berikutnya, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, tepat pada tahun 1946, Bung Karno itu datang berkunjung ke alun-alun kota Probolinggo untuk meresmikan bangunan yang dinamakan Tugu Tunggal, ya saudara. Kemudian didapat kabar bahwasanya pasukan sekutu itu mendarat di Surabaya, yang rencananya akan mendirikan kembali sistem penjajahan kolonial kedua. Pasukan Belanda kemudian menyebar ke seluruh Nusantara termasuk Probolinggo, masuk melalui wilayah Pasir Putih Situbondo, kemudian ke arah barat dan menuju ke Probolinggo juga Lumajang. Namun di sini TNI tidak tinggal diam, saudara, karena dilakukan penghadangan di wilayah Tampura Situbondo. Namun karena kalah jumlah juga kalah peralatan perang atau peralatan tempur, jadi pasukan kita itu pada saat itu tidak mampu menghalau masuknya penjajah ke wilayah Probolinggo. Kemudian pasukan TNI yang berkonsolidasi di Tempura mundur ke wilayah Paiton untuk bergabung dengan pasukan yang lain untuk segera melakukan penghadangan pada rombongan pasukan Belanda yang akan masuk ke Probolinggo. Di Paiton pun terjadi pertempuran yang cukup singkat juga, ya saudara, karena pasukan Belanda dapat dengan segera menekan perlawanan yang diberikan oleh pasukan TNI di wilayah Paiton. Kemudian pasukan TNI yang berkonsolidasi di Paiton mundur menuju ke wilayah Keraksan, ya, untuk bergabung dengan pasukan yang lain yang dipimpin oleh Polisi Sarbini, ya, kalau tidak salah ingat cerita dari saksi sejarah itu, beliau memimpin askar rakyat Keraksan yang kemudian dibantu oleh TNI yang datang dari arah timur yang mendapat tekanan dari pasukan Belanda. Nah, di wilayah Keraksan ini Belanda atau rombongan pasukan Belanda itu dapat perlawanan yang sangat sengit dan lama, ya saudara, karena di wilayah Keraksan itu ada perang kota, juga perang hutan dan lain-lain, hingga pasukan TNI dan pasukan yang dipimpin oleh Polisi Sarbini dapat ditekan menuju ke desa-desa atau melarikan diri ke desa-desa, ya saudara, atau ke pedalaman. Jadi mundurnya pasukan TNI dan pasukan Laskar Rakyat Keraksan yang dipimpin oleh Polisi Sarbini ini untuk menghimpun lagi kekuatan yang akan merebut kembali kota Keraksan yang sudah mulai dikendalikan oleh pasukan Belanda, ya saudara. Kemudian pasukan Belanda menuju ke arah Pajarakan, yang mana di Pajarakan sudah ditunggu oleh pasukan TNI dan Laskar Santri Genggong yang dipimpin oleh Kiai Hasan Genggong dan Kompi Sapu Jagat dari TNI yang dipimpin
oleh Sherma Abdul Ghani, yang mana melakukan penjegatan di pos-pos pertahanan pabrik gula Pajarakan. Akan tetapi perlawanan yang diberikan oleh TNI juga dari Laskar Santri Genggong itu tidak berarti apa-apa bagi rombongan pasukan Belanda yang jumlahnya cukup banyak, juga didukung oleh peralatan artileri yang cukup canggih pada waktu itu ya saudara. Akhirnya pasukan kita pada saat itu terdesak mundur hingga ke Gending, dan Laskar Santri Genggong membuat pertahanan di dekat pondok ya, yang saat ini ada Bola Dunia. Sedangkan pasukan Belanda bergerak ke barat terus menuju ke Gending. Di sana ditunggu oleh Laskar Kelap yang dipimpin oleh Bapak Kelap Wijaya ya saudara. Di sana rombongan pasukan Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari Laskar Kelap dibantu oleh pasukan TNI yang mundur dari arah Pajarakan ya saudara. Kemudian pasukan Belanda terus mendesak pasukan kita hingga mundur ke arah pabrik gula Sebaung, dan di sana mereka membuat pertahanan berupa pos pantau keamanan yang saat ini kita kenal dengan nama Koramil Sebaung. Nah, di sana pasukan Belanda membuat pos pertahanan ya saudara, hingga Belanda dapat diusir dari Probolinggo. Mereka tetap berada di sana. Sedangkan pasukan kita mundur menuju ke Gunung Bentar. Di sana pun bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh prajurit Siaman. Di Gunung Bentar juga terjadi pertempuran sangat hebat yang mampu mendesak pasukan kita mundur hingga ke Dringu sampai ke kota Probolinggo, dan akhirnya prajurit Siaman wafat ditembak oleh Belanda di lokasi di mana berdiri patung Siaman yang saat ini kita kenal dengan perempatan Kecapan. Kemudian Belanda pun menyeruak masuk ke dalam kota Probolinggo, lalu menuju ke markas utama TNI yang saat itu menempatin Benteng Mayangan. Ya, alhasil Benteng Mayangan dapat dijatuhkan atau direbut oleh Belanda dan dijadikan sebagai markas utama pasukan Belanda, dan dijadikan sebagai tempat parkir artileri seperti tank, meriam tarik dan lain-lain. Truk juga ada di Benteng Mayangan. Sejak saat itu Benteng Mayangan dikuasai oleh Belanda, dengan secara otomatis Probolinggo pun diduduki oleh Belanda, dan pasukan kita mundur teratur menuju ke desa-desa untuk menghimpun kembali kekuatan, sambil lalu melakukan serangan dadaan lalu menghilang atau perang gerilya ya, untuk mengganggu posisi Belanda di kota Probolinggo. Hingga pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 1949, diadakanlah serbuan dadakan untuk merebut kembali kota-kota yang telah dikuasai oleh Belanda, termasuk kota Probolinggo ya. Di antaranya kota Probolinggo, Dringu, kemudian Gending, Pajarakan, Kraksan, dan Paiton. Itu direbut kembali oleh pasukan kita yang sudah menghimpun kekuatan besar dibantu oleh
para laskar-laskar tempur rakyat, termasuk laskar tempur yang dibentuk dari para pelajar, yaitu Laskar Mastrip, juga Laskar TGP. Dan dibentuklah sektor-sektor pertempuran di Probolinggo, yaitu sektor barat yang dipimpin oleh Mustafa Kamal dan sektor tengah yang dipimpin langsung oleh Komandan Mayor Abdul Sarif. Sedangkan sektor timur dipimpin oleh Serma Abdul Ghani yang bertugas untuk merebut kembali kota Pajarakan, kota Paksan, dan Paiton. Sedangkan sektor selatan adalah wilayah pusat yang dijaga ketat oleh Kompi Mayor Margono di wilayah Desa Lumbang. Pada tanggal itu kemudian kota Probolinggo kepung rapat untuk segera dilakukan serangan dadakan terhadap pusat komando tentara Belanda, dan akhirnya dapat membebaskan kota Probolinggo dari cengkraman tangan penjajah. Akhirnya diadakan upacara bendera untuk penyerahan kekuasaan dari Belanda ke negara darurat Jawa Timur. Kemudian dari negara darurat Jawa Timur dikembalikan ke Republik Indonesia.